Halo teman-teman, ayo mulai sekarang kita belajar budidaya buah rambutan secara organik. Hal pertama yang harus disediain adalah bibit pohon rambutan. Nah, kalau teman-teman ingin beli bibitnya, linknya aku taruh di pojok kiri bawah video ya. Oke, terima kasih udah belanja. Nah, terus yang dilakukan adalah kita menggali lubang tanam ya. Mau ditanam di mana nih pohon rambutan kalian? Cari tempat yang terik kalau bisa ya teman-teman. Habis itu dicangkul sedalam 50 cm dan juga luasnya 50 cm. Ya, kisaran itulah kurang lebih. Kemudian tanah galiannya itu kita campur dengan pupuk kandang sebanyak 2 ember. Bebas mau pakai pupuk kandang apa. Kalau nggak ada pupuk kandang, kalian juga bisa menggunakan rumput. Cabutin rumput sebanyak 2 ember juga. Jadi rumputnya itu kalau bisa beserta akarnya ya teman-teman. Kemudian rumputnya itu kita cacah supaya rumputnya itu yang panjang biar halus gitu aja ya. Dikira-kira aja dicacah, kemudian dicampur sama tanah, kemudian dipakai menanam si bibit rambutan itu. Nah, setelah selesai dari tahap itu, kita hanya tinggal menjaga si pohon rambutan itu supaya nggak dimakan kambing atau nggak dimakan sapi dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah tentang media tanam. Media tanam ini sangat penting ya. Jadi media tanam ini harus lembab setiap hari sampai selamanya kalau bisa gitu. Kenapa bisa gitu? Karena semua tanaman itu menyukai tanah yang lembab dan subur. Jadi tidak hanya lembab tapi juga subur juga. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya setiap hari kita siram menggunakan pupuk organik cair dengan dosis yang sangat rendah dan sedikit ya. Oke. Karena tanaman itu kalau sampai media tanamnya itu menggenang, itu bisa membuat akar tanaman menjadi busuk. Nah, gimana caranya? Oke, langsung kita buat aja caranya ya. Teman-teman sediain ember sebesar mungkin ya. Misalkan kayak aku tuh bikinnya 50 liter ya kapasitasnya. Nah, itu diisi dengan bahan-bahan yang bisa busuk. Contohnya kotoran kambing yang masih baru ataupun yang udah lama tapi bagusan yang masih baru teman-teman. Terus ada rumput juga dimasukin, gedebok pisang, sisa sayur, bahkan sampai bangkai tikus pun itu bisa tuh teman-teman. Masukin aja semuanya. Kalaupun hanya adanya itu satu jenis ya nggak apa-apa, masukin aja gitu. Semuanya serba masukin, cemplung. Terus kalau ada air cucian beras masukin juga teman-teman. Pokoknya sampai 50 ember yang berkapasitas 50 liter itu penuh dengan sampah. Nah, kalau udah penuh dengan sampah, itu teman-teman kasih air ya teman-teman, air biasa. Masih bisa itu, pasti. Karena sampah yang dipadatkan pun kalau menggunakan tangan itu masih ada sela-selanya. Nah, sela-selanya itu diisi dengan air sumur ataupun air sungai bebas. Nah, kemudian ditutup ya teman-teman. Ditutup ini tujuannya agar tidak dijadikan sarang nyamuk ya. Terus wadahnya sebisa mungkin yang tidak transparan supaya cahaya matahari tidak mengenai pupuk organik yang kita buat. Karena pupuk organik cair itu akan semakin bagus ketika tidak terkena cahaya matahari. Tapi gimana kalau misalkan wadahnya itu tertutup, tidak transparan, jadi cahaya matahari tidak tembus ke dalam, tapi wadahnya itu terkena cahaya matahari. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah ya, nggak masalah sama sekali.
Nah, setelah 1 minggu bahan-bahan itu kan udah busuk tuh. Nah, kita ambil 1 gelas cairannya ya, ditaruh di ember kecil, kemudian ditambah lagi 20 gelas air biasa. Artinya pupuk itu tadi diencerkan dengan perbandingan 1:20. Nah, kemudian digunakan untuk menyiram si pohon rambutan itu. Nyiramnya terutama di pangkal pohonnya, teman-teman. Jadi pangkal pohon rambutannya itu dibasahin sama itu 1 gelas setiap hari. Kalau bisa setiap pagi, teman-teman. Ya. Karena fotosintesis pohon itu mulai pagi awalnya. Kan fotosintesis butuh air, ya kan? Makanya media tanamnya harus lembab terus. Nah, kenapa dipangkalnya? Biar cepet masuknya, teman-teman. Terus kenapa yang di tanaman tuh kadang kalau dipangkal nanti mati gitu ya? Itu kalau pakai pupuk kimia dan dosisnya itu terlalu tinggi atau terlalu pekat. Nah, kalau pakai pupuk organik pun kalau terlalu pekat itu juga bisa membunuh tanaman. Makanya itu tadi diencerkan 1:20, karena semuanya itu kalau berlebihan itu tidak baik. Kekurangan itu juga tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja. Gitu, teman-teman. Ya. Terus apalagi nih, teman-teman? Oh iya, kalau misalkan teman-teman tuh, oh ya, ini disclaimer ya, teman-teman ya. Jadi yang ada di video di channel ini itu bukan foto tanaman asli, teman-teman. Jadi ini hanya sebagai pemanis ya. Karena ya yang penting isinya ya mengedukasi gitu. Kalau gambarnya ya ini buatan AI gitu. Jadi ya kelihatan bagus gitu. Lebat sekali dan kadang ada yang nggak masuk akal gitu. Ya daripada, soalnya kan ngebikin video kan ya apa ya, masa nunggu harus ini sih apa namanya, pas pohon rambutanku berbuah bisa bikin video kan ya enggak juga gitu loh. Sedangkan lebih lebih penting segera diupload agar ilmu yang ada itu segera bermanfaat gitu kan. Gitu aja sih. Nah, nanti semakin, oh ya, nanti semakin besar pohon rambutan itu enggak cuma 1 gelas ya, teman-teman. Bisa ditambah dosisnya 2 gelas 3 gelas gitu, setelah diencerkan loh ya, maksudnya gitu kan, tanamannya semakin besar. Tapi sebenarnya pohon rambutan itu ini kalau kalian cek ya, nggak dipupuk pun dia juga hidup ya kan. Tapi kalau dikasih pupuk organik itu hasilnya tentu jelas beda dong, karena apa yang kita lakukan itu sekecil apapun itu ada hasilnya gitu, teman-teman. Ya wes gitu dulu buat teman-teman yang Islam, jaga sholatnya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Silakan ditambahkan kalau ada yang merasa perlu ditambahkan. Terima kasih.